Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, diantaranya nikmat kesehatan serta waktu luang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan daring pada pertemuan kali ini. Baiklah, Ustazah berharap semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu Ustazah cari dulu halamannya. Mana ini ya? Al-imanu birububiyatillahi ta'ala. Beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna al-imani birububiyatillahi ta'ala, makna beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal iqraru bi anna Allah ta'ala Rabbah Rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa khaliquhu wa raziquhu wa annahu al-muhyi al-mumitu an-nafi'ud daru alladzi lahul amru kulluhu. Wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Laisa lahu fi dzalika syarikun. Huwal iqrar bi anna Allah ta'ala, mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbu kulli syai'i wa malikuhu wa khaliquhu wa raziquhu, adalah Rabb kulli syai', segala sesuatu, wa malikuhu, pemilik, wa khaliquhu, pencipta, wa raziquhu, dan pemberi rezeki. Alladzi lahul amru kullah.
Ya, Fan, kecepatan sudah. Wa annahu al-muhyil mumitun nafi'ud daru. Yang menghidupkan, al-muhyi yang menghidupkan, wal al-muhyil mumitu yang menghidupkan serta mematikan. An-nafi'ud dar, yang memberi manfaat dan yang mendatangkan bahaya. Alladzi lahul amru, yang baginya segala urusan, kullah. Alladzi lahul amru kullah, yang baginya segala urusan, artinya ia mengatur segala urusan. Wa biyadihil khair, yang di tangannya segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bahwasannya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Laisa lahu fi dzalika syarikun, dan dia tidak memiliki sekutu apapun. Jadi makna dari beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala ialah kita percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, atau adalah Tuhan segala sesuatu. Artinya dia yang maha memiliki, dia yang maha menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dia yang maha pemberi rezeki, dia yang menghidupkan serta mematikan, yang memberikan manfaat dan mendatangkan bahaya, serta yang mengatur segala urusan, baik di langit maupun di bumi. Yang di tangannya itu terdapat segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga merupakan maha kuasa atas segala sesuatu, dan dia tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu atau tandingan. Kita ulangin. Beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala ialah kita percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan segala sesuatu, Rabb segala sesuatu. Mulai dari menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rezeki, yang memberikan manfaat maupun bahaya, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur. Baik segala urusan yang ada di langit maupun yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur seluruhnya, mulai dari hal terkecil hingga hal terbesar. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan, tidak memiliki sekutu apapun. Wal imanu bi rububiyyatillahi ta'ala huwa tasdiqul jazimu bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwa rabbu la syarika lahu. Wa ifradullahi ta'ala bi af'alihi,
bi an ya'taqida anna Allah wahdahu al khaliqu li kulli ma fil kaun, kama qala ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'. Wal imanu bi rububiyyatillahi ta'ala, beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqul jazimu, kepercayaan yang pasti, anallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala huwa rabbul la syarika lahu, tidak adalah Rabb yang tidak ada sekutu baginya. Wa ifradullahi biaf'alihi, dan mengesakannya dengan perbuatan-perbuatannya. Bi an ya'taqida annallaha, yakni dengan meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala wahda, satu-satunya, adalah zat satu-satunya zat, al-khaliqu, yang menciptakan, likulli ma fil kaun, segala apa yang ada di alam semesta ini. Beriman, makna lainnya dari beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala ialah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman artinya kita percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak ada tandingan baginya, dan kita harus mengesakannya dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi dapat diartikan bahwasannya tauhid rububiyah ialah kita mengesakan Allah dengan meyakini bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah, dan mengesakan Allah dengan segala perbuatannya, seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, dan lain dari itu, dan masih banyak selain dari itu. Bi an ya'taqida annallaha wahda al-khaliqu likulli ma fil kauni. Wa ifradullahi ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Bi an ya'taqida annallaha wahda al-khaliqu likulli ma fil kaun, yakni dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya, ingat ya, satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi tidak ada yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan.
Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas dijadikan tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Terdapat di surah Az-Zumar ayat 62. Nah, dari dalil ini terbukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Wa annahu ar-razzaqu li jami'il makhluqat. Kama qala ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa annahu ar-razzaqu li jami'il makhluqat, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan rezeki kepada setiap makhluk, kepada semua makhluk. Menjadi Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Jadi setiap makhluk, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini, Allah lah yang memberikan rezekinya. Baik dari makhluk terkecil hingga makhluk terbesar, Allah yang mengatur rezeki mereka. Wa annahul maliku likulli syai' haitsu qala subhanahu lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin. Dan bahwasannya al-maliku likulli syai', Allah adalah yang memiliki segala sesuatu. Haitsu qala subhanahu, firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali. Seluruhnya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 120, wa ma lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Nah, berarti kita juga milik Allah saja. Iya, kita ini milik Allah. Dan kita akan kembali kepadanya.
Yang ba. Qarrarallahu ta'ala infiradahu birububiyyati ala jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala infiradahu qararallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan infiradahu, keesaannya, birububiyyati ala jami'i khalqihi, dalam rububiyah kepada segenap makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini menetapkan keesaannya, artinya beliau menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasannya ia adalah satu-satunya yang berhak atas makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan keesaannya dalam rububiyah kepada segenap makhluknya. Nah, dalam rububiyah tadi berarti dalam perbuatan-perbuatan Allah seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan. Nah, Allah menetapkan keesaannya kepada segenap makhluknya dalam rububiyah tadi. Artinya beliaulah yang maha menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini. Faqala subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Wa ma'na rabbil alamin, dan makna dari Rabb sekalian alam, makna dari Rabb sekalian alam ialah ay khaliquhum malikuhum muslihihim muslihuhum wa murabbiyuhum bi anwa'i ni'amihi wa fadlihi. Dan makna dari Rabb semesta alam ialah, makna dari Rabbul Alamin ialah ay khaliquhum wa malikuhum wa muslihuhum wa murabbiyuhum bi anwa'i ni'amihi wa fadlihi. Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta mereka, yang menguasai mereka, yang memperbaiki, khaliquhum yang menciptakan mereka, malikuhum yang menguasai mereka, wa muslihuhum yang memperbaiki, wa murabbiyuhum yang memelihara, bi anwa'i ni'amihi wa fadlihi,
dengan segala nikmat dan anugerahnya. Jadi maksud dari Rabbul Alamin ialah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang menguasai mereka, yang memperbaiki mereka, yang memelihara mereka dengan segala nikmat dan anugerahnya. Dengan segala nikmat serta anugerah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut yang jim. Wa qad fatarallahul khalqa alal imani birububiyyatillahi ta'ala hatta musyrikil arabi zamanan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad fatarallahul khalqa, Allah telah memberikan fitrah kepada semua makhluk alal imani birububiyyatillahi ta'ala, untuk beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hatta musyrikil arabi zamanan nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hingga orang-orang musyrik Arab pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan fitrah kepada semua makhluk untuk beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga memberikan fitrah beriman kepada rububiyah ini kepada orang-orang musyrik Arab pada zaman Nabi terdahulu. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, katakanlah siapa yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah apakah kamu tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Katakanlah siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Qul fa anna tusharun, katakanlah kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Nah, jadi Allah telah memberikan fitrah beriman kepada tauhid rububiyah ini, artinya Allah telah memberikan kepercayaan di hati. Allah telah memberikan fitrah kepada makhluk-makhluknya atas beriman terhadap
tauhid rububiyah ini, yakni Allah memberikan kepercayaan di dalam hati-hati para makhluk untuk beriman terhadap tauhid rububiyah ini. Bahkan Allah juga memberikan fitrah ini kepada kaum musyrik Arab di zaman Nabi terdahulu. Nah, ketika ditanyakan kepada mereka, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar? Mereka akan menjawab, Allah lah yang mempunyai langit ke-7 dan arsy yang besar. Kemudian ditanyakan lagi kepada mereka, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu? Mereka tahu dan mereka akan menjawab, Allah lah yang mempunyai kekuasaan tersebut. Karena waktu kita udah habis, jadi insyaallah akan Ustazah lanjutkan di pekan depan. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menjawab Ustazah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.